Siddhartha, pangeran yang menjadi Buddha. Sebelum menjadi Buddha, Siddhartha lahir sebagai bodhisatwa, bakal Buddha, bernama Swetaketu di surga Tusita. Para dewa menyemangati bodhisatwa untuk lahir lagi demi kebaikan dewa dan manusia. Bodhisatwa pun setuju. Di alam manusia, Ratu Maya berbaring tertidur di ranjangnya. Ratu bermimpi ada seekor gajah putih yang turun dari langit dan masuk rahimnya. Gajah tersebut adalah sang bodhisatwa. Ratu Maya menceritakan mimpinya kepada Raja Sudodana. Raja menanyakan kepada para penasihat, yang menjelaskan mimpi itu adalah pertanda baik, dan seorang putra akan lahir. Raja sangat bergembira dan memberi banyak hadiah kepada para penasehat. Menjelang masa melahirkan, Ratu Maya meminta izin kepada Raja untuk melahirkan di kampung halamannya. Di tengah perjalanan, Ratu melahirkan di taman yang indah sambil memegang dahan pohon. Para dewa dan Brahma menyambut kelahiran bodhisatwa. Seluruh kerajaan menyambut kelahiran bodhisatwa yang diberi nama Siddhartha Gautama oleh Raja Sudodana. 7 hari setelah Siddhartha lahir, Ratu Maya wafat. Siddhartha diasuh dengan penuh kasih oleh Ratu Prajapati Gautami, adik kandung Ratu Maya. Suatu hari, petapa Asita datang untuk melihat bayi Siddhartha. Petapa Asita tersenyum saat melihat 32 markah manusia agung dan meramalkan Siddhartha akan menjadi Buddha. Petapa Asita kemudian menangis karena ia tahu ia tidak akan hidup cukup panjang untuk mendengar Buddha mengajar. Siddhartha anak yang sangat pandai, disayang oleh semua guru dan temannya. Semua pelajaran dikuasainya dengan cepat. Saat berumur 7 tahun, di perayaan bajak tanah, Siddhartha bersemedi di bawah pohon jambu air. Matahari bergerak selagi ia bersemedi namun bayangan pohon tetap menaunginya. Saat Siddhartha beranjak remaja, keluarga kerajaan menyelenggarakan pesta untuk mencarikan pasangan bagi sang pangeran. Semua gadis cantik diundang. Terakhir datanglah Gopa, yang juga dikenal Yasodhara, duduk memberi hormat di kaki Siddhartha. Siddhartha memberikan cincin kepada Gopa, tanda bahwa ia memilihnya. Untuk meminang Gopa, Siddhartha harus bertanding dengan pangeran lainnya. Siddhartha dengan mudah memenangkan semua pertandingan. Salah satunya adalah memanah. Panah Siddhartha bisa menembus 7 pohon sekaligus. Siddhartha akhirnya berhasil meminang Gopa. Siddhartha dan Gopa hidup bahagia dalam kemewahan istana. Suatu hari Siddhartha merasa bosan dan ingin jalan-jalan keliling kota. Raja Sudodana memerintahkan rakyatnya untuk merias kota. Seluruh jalan dibersihkan dari pemandangan dan suara yang tidak menyenangkan. Raja berharap putranya akan terkesan dan mau menjaga kerajaan. Saat Siddhartha berkeliling kota, para dewa menciptakan wujud orang tua, orang sakit dan orang mati. Pangeran bertanya kepada kusirnya, Candaka apakah semua orang akan mengalami ini? Candaka menjawab begitulah adanya. Pangeran pulang ke istana dengan sangat sedih. Di perjalanan berikutnya, para dewa menciptakan wujud seorang petapa sedang berjalan dengan tentram. Candaka kali ini menjelaskan kepada Siddhartha mengenai kehidupan suci, yang merupakan pengendalian diri dan pencarian kebenaran sejati. Siddhartha lalu pulang dan meminta izin kepada Raja Sudodana untuk meninggalkan keduniawian. Raja menolak. Siddhartha kemudian minta 4 anugerah, agar tidak menjadi tua, sakit dan mati, dan agar kekayaannya tidak akan berkurang. Raja tentu tak mampu. Ratu Prajapati memerintahkan para dayang untuk mengawasi Siddhartha supaya ia tidak kabur. Walaupun sudah dipesan oleh Ratu, para dayang tetap tertidur, dengan sikap yang tak elok, acak-acakan, liur menetes dan mendengkur. Siddhartha tersentak dengan pemandangan itu, sehingga makin bertekad meninggalkan istana untuk menemukan akhir penderitaan. Walaupun sudah dipesan oleh Ratu, para dayang tetap tertidur, dengan sikap yang tak elok, acak-acakan, liur menetes dan mendengkur. Siddhartha tersentak dengan pemandangan itu, sehingga makin bertekad meninggalkan istana untuk menemukan akhir penderitaan. Setelah melintas beberapa negeri, Siddhartha turun dari Kantaka. Ia menanggalkan mahkota dan memotong rambutnya dengan pedang. Siddhartha juga mengganti baju kerajaan dengan jubah petapa. Ia kini berjuang sendirian. Siddhartha mengunjungi berbagai pertapaan untuk mencari bimbingan. 2 pertapaan pertama dikelola oleh perempuan. Lalu Siddhartha bertemu dengan 2 resi lainnya, Raiwata dan Rajaka, sebelum pergi ke pertapaan besar Arada di Waisali.
Dalam waktu singkat Siddhartha menguasai semua ilmu di Arada. Arada menawari Siddhartha menjadi pemimpin bersama, namun Siddhartha menolak. Setelah meninggalkan Arada, Siddhartha pergi ke Raja Gerha, ibu kota Magadha. Ketika Siddhartha masuk kota untuk menyambut derma makanan, orang-orang terpukau oleh pembawaannya, termasuk Raja Bimbisara. Raja menawari Siddhartha separuh kerajaannya, namun Siddhartha menolak. Raja akhirnya minta Siddhartha untuk kembali dan mengajar saat ia sudah cerah. Siddhartha kini mendekati guru lainnya, Rudraka. Namun Siddhartha masih tidak puas dan meninggalkan pertapaan. 5 murid Rudraka memutuskan untuk ikut, dan dikenal sebagai kelompok 5 petapa. Setelah beberapa lama, mereka pergi ke pinggir desa Senapati di dekat Gaya Sirsa, dan memulai kehidupan tapak keras. Bodhisatwa kini hanya makan sedikit sekali dan melakukan meditasi tanpa bernafas. Begitu berat tapanya sehingga beberapa dewa merasa jangan-jangan ia sudah meninggal. Siddhartha tetap teguh tahan terpa. Mara dewa jahat, mendekati Siddhartha dan membujuknya untuk menyerah saja dan cukup melakukan perbuatan baik. Siddhartha menegur dan mengusir Mara. Siddhartha lalu menyebutkan nama 10 pasukan Mara dan bertekad mematahkan mereka. Karena tak kunjung mendekati kecerahan, Siddhartha memutuskan untuk mengubah cara berlatihnya. Ia kini mau makan cukup untuk menjaga badan dan batin. 10 gadis yang dipimpin Sujata datang mempersembahkan nasi susu. Siddhartha menerimanya. Kelompok 5 petapa meninggalkan Siddhartha karena berpikir ia sudah menyerah berjuang. Ketika setelah selesai makan, Siddhartha pergi ke sungai Nairanjana untuk mandi. Dewa-dewa memberi wewangian di air dan memercikan kelopak bunga surgawi ke dalamnya. Siddhartha melempar mangkuknya ke sungai dan Raja Naga mengambilnya. Swastika, si pemotong rumput, memberikan seikat rumput kusa yang cocok untuk alas duduk di bawah pohon bodhi. Dewa-dewa kini menyiapkan pohon bodhi agar agung dan megah. Siddhartha duduk di akar pohon bodhi dan alam Buddha di segenap semesta jadi terang benderang. Mara dan pasukannya kembali menyerbu Siddhartha, namun ia tetap tenang. Mereka menembakkan panah ke Siddhartha, namun ketika panah mendekat, panah berubah jadi bunga dan gugur ke tanah. Dalam upaya terakhir untuk mencegah Siddhartha menjadi cerah, Mara mengutus 3 putrinya. Mereka menari-nari di depan Siddhartha, menampilkan pesona kenikmatan indrawi. Siddhartha tetap tak tergoyahkan. Mara pun kecewa dan berlalu. Malam itu Siddhartha meraih mata Buddha, mengetahui muncul dan berlalunya makhluk sesuai karma, mengetahui hancurnya noda batin, dan mencapai kecerahan sempurna. Siddhartha Gautama pun mencapai Buddha. Pada minggu kelima setelah Buddha cerah, muncul badai besar. Untuk melindungi Buddha dari badai, Raja Naga Mucilinda melilitkan diri mengelilingi Buddha dan menaungkan 7 tudungnya untuk memayungi Buddha. Pada minggu ke-7 setelah cerah, 2 pedagang Trapusa dan Balika yang sedang bepergian ke utama menemui Buddha. Awalnya mereka berpikir bahwa Buddha adalah dewa yang turun ke bumi. Buddha menunjukkan jubah petapanya. Trapusa dan Balika lalu mempersembahkan makanan, dan menjadi pengikut pertama Buddha. Buddha mulanya enggan mengajar karena Dhamma sangat sulit dipahami. Mahabrahma Sihi menyadari ini, dikelilingi dewa-dewi, memohon Buddha untuk mengajar. Buddha memeriksa seluruh semesta dan melihat ada sebagian makhluk yang akan bisa memahami Dhamma. Buddha pun menyetujui permohonan mereka. Buddha melakukan perjalanan menuju Risipatana. Sepanjang perjalanan para dewa-dewi raksasa dan naga melindungi dan memberi persembahan kepada Buddha. Buddha tiba di tepi sungai Gangga dan hendak menyeberang. Tukang perahu minta bayaran, yang Buddha tidak bisa berikan. Buddha lalu menyeberang dengan kesaktiannya. Tukang perahu merasa bersalah, lalu melapor kepada Raja Bimbisara. Semenjak itu Raja mengumumkan bahwa di wilayahnya semua petapa boleh menyeberang sungai tanpa bayar. Buddha kini meninggalkan Varanasi dan berjalan ke Taman Rusa di Risipatana di mana ia bertemu kelompok 5 petapa. Mereka awalnya sepakat untuk tidak memberi hormat kepadanya. Namun ketika Buddha mendekat, mereka terpesona dan memperlakukan Buddha dengan hormat. Buddha mengajarkan khotbah pertamanya mengenai 4 kebenaran Arya dan jalan Arya 8 faktor untuk menuju akhir penderitaan. Kelompok 5 petapa pun menjadi cerah dan mohon ditahbis menjadi bihu. Kisah ini diambil dari kumpulan cerita relief Borobudur. Buku Siddhartha, Pangeran yang menjadi Buddha. Pengarang Handaka Vijananda. Penerbit Ehipasiko Foundation. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe.